Jam 2 pagi adalah waktu yang paling jujur, sekaligus paling kejam bagi seorang ayah atau ibu yang sedang menanggung beban dunia di pundaknya. Kamu terbangun bukan karena suara alarm yang memekakkan telinga atau suara tangisan bayi yang meminta susu, melainkan karena suara pikiranmu sendiri yang begitu berisik di dalam kepala. Di sampingmu, anakmu yang masih begitu mungil sedang tertidur sangat lelap. Napasnya teratur naik turun seirama dengan detak jam dinding yang seolah menghitung sisa waktumu di dunia ini. Kamu menatap wajah polos itu, wajah yang belum tahu apa-apa tentang betapa kerasnya dunia di luar sana, dan tiba-tiba saja dadamu terasa sesak oleh sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Saat menatap wajah polos tanpa dosa itu, ada satu pertanyaan jahat yang perlahan-lahan merayap naik dari dasar hatimu dan menusuk begitu dalam hingga ke tulang sumsum. Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah berani kamu ucapkan keras-keras di depan pasanganmu, apalagi di depan orang tuamu, karena rasanya terlalu menyakitkan untuk diakui. Pertanyaan itu berbunyi, apakah aku sebenarnya telah gagal sebagai orang tua sebelum garis start perlombaan ini benar-benar dimulai? Kamu merasa ada jurang yang begitu lebar antara harapan yang ingin kamu berikan kepada anakmu dengan kenyataan dompetmu yang seringkali kempis, bahkan sebelum pertengahan bulan tiba. Ketakutan yang menghantuimu malam ini bukanlah ketakutan remeh seperti tidak bisa membelikan mainan robot-robotan yang mahal atau tidak bisa mengajak keluargamu liburan ke luar negeri seperti teman-temanmu di media sosial. Ketakutan ini jauh lebih purba, lebih gelap, dan lebih mencekik lehermu setiap kali kamu membayangkan masa depan. Kamu takut, sangat takut, bahwa suatu hari nanti anakmu akan tumbuh dewasa dan merasakan kekurangan yang sama persis, rasa cemas yang sama persis, dan rasa terjepit yang sama persis seperti yang sedang kamu rasakan saat ini. Di luar sana, di dunia yang serba cepat dan penuh kompetisi ini, orang lain sibuk menyiapkan sepatu lari terbaik agar anak-anak mereka bisa melesat cepat meninggalkan garis start kehidupan. Mereka menyiapkan dana pendidikan miliaran rupiah, koneksi yang luas, dan privilese yang berlapis-lapis sebagai bekal anak mereka. Sementara kamu, rasanya seperti sedang mengikatkan batu pemberat yang sangat besar di kaki kecil anakmu sendiri. Batu itu bernama tanggung jawab generasi sandwich, sebuah warisan beban yang mungkin tanpa sadar sedang kamu rakit untuk masa depannya kelak. Maafkan ayah ya nak, sebuah kalimat yang sering tertahan di tenggorokan, dan akhirnya hanya menjadi bisikan lirih di tengah malam yang sunyi. Maaf karena garis start kamu nanti mungkin jauh lebih berat dan lebih berlumpur dibandingkan teman-temanmu yang lain. Maaf karena jatah tabunganmu yang seharusnya penuh seringkali terpakai untuk menambal kebutuhan kakek dan nenekmu yang mendesak, atau untuk membayar utang-utang masa lalu yang bahkan bukan kamu penyebabnya. Rasanya ingin sekali menangis, tapi air mata pun seolah enggan keluar, karena tahu bahwa menangis tidak akan mengubah saldo di rekening bank. Selamat datang kembali di Neraca Batin, sebuah ruang aman bagi jiwa-jiwa yang lelah, namun menolak untuk menyerah pada keadaan. Wahai teman-temanku yang sedang berjuang, nak, mungkin ayah belum kaya harta, dan mungkin tidak akan pernah menjadi konglomerat. Tapi malam ini, di bawah saksi langit kamar yang gelap ini, ayah berjanji akan berjuang sekuat tenaga, memeras keringat dan darah, untuk berhenti mewariskan mentalitas miskin kepadamu. Kita akan membedah luka ini bersama-sama, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan apa yang selama ini bernanah di dalam hati. Mari kita jujur sebentar, dan melepaskan topeng kita tentang matematika kehidupan yang rasanya semakin hari semakin mustahil untuk dipecahkan. Gaji bulanan masuk ke rekening, lalu hanya mampir sebentar sekadar untuk menyapa, sebelum akhirnya ditarik paksa ke sana kemari. Sebagian besar habis untuk membayar utang orang tua yang menumpuk, sebagian lagi untuk membayar cicilan rumah atau biaya kos yang semakin mahal, dan sisanya untuk token listrik serta kebutuhan dapur. Hingga akhirnya, saat kamu melihat sisa saldo, hanya tersisa remah-remah kecil yang rasanya tidak cukup untuk membangun masa depan anak. Rasanya seperti ada lubang halus tak kasat mata di kantong celana kita yang tidak pernah bisa ditambal dengan sempurna. Uang sekian ratus ribu rupiah, atau bahkan jutaan rupiah, seringkali hilang begitu saja untuk hal-hal yang disebut pajak sosial
atau pajak keluarga. Mulai dari sumbangan keluarga besar yang tidak bisa ditolak, biaya berobat orang tua yang mendadak karena tidak ada asuransi, atau sekadar kewajiban adat istiadat yang memaksa kita tampil mampu, padahal di dalam kita sedang berdarah-darah. Ini adalah kebocoran finansial yang membuat tabungan anak kita selalu kembali ke angka nol. Lalu datanglah momen yang paling menyakitkan hati seorang ayah atau ibu, yaitu saat anakmu merengek meminta sesuatu di depan toko mainan atau toko es krim. Barang itu sebenarnya murah bagi orang lain, mungkin hanya seharga 1 kali makan siang mereka, tapi terasa begitu mewah dan berat bagi dompetmu yang sudah tipis setipis kertas. Dada rasanya sesak dan nyeri saat harus menatap mata penuh harap itu dan berkata nanti, "Ya nak," padahal maksud hati yang sebenarnya ingin berteriak bahwa ayah tidak punya uang sekarang. Kebohongan kecil ini menumpuk menjadi gunung rasa bersalah di dalam dada. Orang luar yang tidak mengerti keadaanmu sangat mudah sekali berkata dengan ringan bahwa kalau kamu miskin itu tandanya kamu kurang kerja keras atau kamu pemalas. Padahal kenyataannya, kamu sudah berangkat kerja saat matahari belum terbit, menerjang macet dan polusi, lalu pulang saat anakmu sudah tertidur lelap kembali. Kamu bekerja lebih keras dari siapapun, namun roda kehidupanmu seolah-olah tetap jalan di tempat karena beban ganda yang kamu pikul di pundak kanan dan kirimu sekaligus. Hidup pas-pasan itu bukan hanya soal tidak bisa beli barang bagus, tapi soal bagaimana otak kita dipaksa terjebak dalam mode bertahan hidup setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Sulit sekali rasanya bagi kita untuk berpikir strategis, berinvestasi, atau merencanakan masa depan 10 tahun lagi, ketika untuk memastikan ada makanan di meja makan besok saja kita masih bingung setengah mati. Kecemasan ini memakan kapasitas otak kita, membuat kita sulit melihat peluang dan hanya fokus pada masalah. Dengarkan ini baik-baik wahai teman seperjuanganku. Kamu tidak sendirian merasa gagal, dan semua perasaan lelah, marah, dan kecewa itu adalah valid dan manusiawi. Sistemnya memang berat dan seringkali tidak adil bagi kita yang lahir tanpa sendok emas di mulut. Tapi, mari kita tarik napas dalam-dalam sekarang, tenangkan detak jantung yang memburu itu, dan mari kita melihat dengan jernih apa saja yang masih bisa kita kendalikan mulai hari ini juga. Kita harus sadar bahwa warisan itu bukan cuma soal sertifikat tanah yang luas, rumah gedung bertingkat, atau tumpukan emas batangan di brankas besi. Utang piutang, trauma finansial, ketakutan berlebihan akan uang, dan kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan juga adalah bentuk warisan. Ini adalah warisan tak kasat mata, yang tanpa sadar kita turunkan ke anak cucu kita, yang kemudian akan membentuk nasib mereka di masa depan tanpa mereka minta. Kita seringkali dihantui oleh bayang-bayang pola pikir orang tua zaman dulu yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Pola pikir yang secara tidak langsung menjadikan anak sebagai instrumen investasi masa tua, berharap anak sukses supaya bisa mengangkat derajat ekonomi orang tua, adalah beban terberat yang tidak boleh kita bebankan lagi ke pundak anak kita. Anak kita lahir bukan untuk menjadi dana pensiun berjalan bagi kita. Mereka lahir untuk menjalani hidup mereka sendiri. Tahukah kamu bahwa anak kecil, meskipun mereka belum mengerti nilai uang, bisa merasakan stres dan ketegangan orang tuanya seperti spons menyerap air. Jika kita selalu bertengkar hebat dengan pasangan soal uang, atau sering mengeluh pusing dan marah-marah di depan mereka karena tagihan, kita sedang menanam benih trauma finansial di alam bawah sadar mereka sejak dini. Mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah sumber masalah dan sumber ketidakbahagiaan. Sangat berbahaya dan beracun jika kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan diri sendiri, seperti kita ini orang miskin nak, atau kita orang susah di depan mereka. Kalimat itu, jika diulang terus-menerus, bisa mematikan daya juang mereka, membunuh mimpi-mimpi mereka, dan membuat mereka tumbuh dengan mentalitas korban yang pasrah pada nasib buruk. Kita harus hati-hati dengan narasi yang kita bangun di kepala mereka tentang siapa diri mereka. Lebih parah lagi dampaknya jika kita mewariskan kebiasaan gali lubang tutup lubang yang seolah tidak ada habisnya. Menggunakan pinjaman online atau kartu kredit untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi semata di depan tetangga adalah bentuk nyata dari mewariskan kemiskinan. Dengan melakukan itu, kita sedang mengajarkan anak cara menggali kuburan finansialnya sendiri dan menormalisasi hidup dalam jeratan utang yang tidak berkesudahan. Kemiskinan terburuk dan paling jahat yang bisa kita wariskan sebenarnya
adalah ketidakmandirian kita sendiri di masa tua nanti. Jika kita tidak mempersiapkan dana pensiun dari sekarang, kita sama saja sedang memastikan dan menandatangani kontrak bahwa anak kita akan menjadi generasi sandwich berikutnya yang menderita. Kita akan menjadi beban yang menghambat mereka terbang, persis seperti apa yang kita rasakan terhadap orang tua kita saat ini. Mulai detik ini, mari kita belajar menjadi sedikit tegar demi kebaikan yang jauh lebih besar dan jangka panjang. Kita harus berani memprioritaskan kesehatan finansial keluarga inti kita, yaitu kamu, pasanganmu, dan anak-anakmu sebelum memaksakan diri membantu keluarga besar yang sebenarnya permintaan mereka di luar kemampuan kita. Menolak permintaan keluarga bukan berarti durhaka, tapi itu adalah bentuk pertahanan diri agar kapal kecil keluargamu tidak karam. Tanamkan dalam pikiranmu dalam-dalam bahwa hadiah termahal dan paling berharga buat anakmu nanti bukanlah mobil sport mewah atau rumah gedongan di kawasan elit. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan adalah sosok orang tua yang sehat, mandiri secara finansial, dan punya dana pensiun yang cukup. Supaya kelak, anakmu bebas terbang, mengejar mimpinya kemanapun ia mau tanpa harus terbebani oleh biaya hidupmu atau biaya rumah sakitmu. Kita perlu mengubah definisi kekayaan di mata anak-anak kita mulai dari sekarang. Anak kecil tidak butuh mainan mahal yang harganya jutaan rupiah, yang hanya dimainkan 2 hari lalu, dibuang ke sudut kamar. Mereka butuh orang tua yang hadir utuh secara jiwa dan raga, yang mengajak mereka bermain di lantai tanpa memegang gawai dan yang tidak mudah marah atau membentak karena stres memikirkan cicilan yang menumpuk. Mengajarkan anak kemampuan bertahan hidup, daya juang yang tangguh saat menghadapi kegagalan, dan literasi keuangan yang baik sejak dini jauh lebih berharga daripada mewariskan uang tunai miliaran rupiah. Uang bisa habis dalam sekejap mata karena inflasi atau salah kelola, tapi karakter yang kuat dan kecerdasan finansial akan menjaga mereka tetap selamat dalam badai ekonomi sekeras apapun di masa depan. Berhentilah mencari validasi sukses dari pandangan tetangga, rekan kerja, atau kerabat yang suka nyinyir di acara kumpul keluarga. Standar sukses kita harus kita definisikan ulang sendiri. Sukses kita adalah melihat anak kita tidur nyenyak, makan makanan bergizi setiap hari, dan sekolah lancar tanpa tunggakan biaya, titik. Biarkan orang lain bicara apa saja. Telinga kita harus tuli terhadap suara-suara yang tidak memberi makan keluarga kita. Wahai ayah dan ibu yang sedang membaca atau mendengarkan ini, maafkanlah dirimu yang sekarang sedang berjuang tertatih-tatih. Kamu tidak gagal, kamu sedang bertarung melawan arus yang sangat deras dan ombak yang tinggi. Fakta bahwa kamu masih berdiri tegak hari ini, masih waras, dan masih berusaha memberikan yang terbaik, itu saja sudah sebuah prestasi luar biasa yang layak mendapatkan tepuk tangan paling meriah. Mari kita bicara strategi pertahanan yang nyata dan membumi, bukan teori langit yang sulit digapai. Jangan bicara muluk-muluk soal investasi saham atau kripto kalau iuran BPJS Kesehatan keluarga saja masih menunggak berbulan-bulan. Ini adalah jaring pengaman paling dasar dan paling krusial agar satu penyakit kritis tidak membuat seluruh keluarga bangkrut seketika dan mewariskan utang puluhan juta rupiah. Terdengar aneh dan mungkin berlawanan dengan apa yang sering kamu dengar, tapi amankan dulu dana darurat keluarga sebelum terobsesi menabung untuk kuliah anak yang masih 10 atau 15 tahun lagi. Krisis hari esok seperti PHK atau sakit mendadak jauh lebih nyata dan mendesak daripada biaya kuliah yang masih jauh di depan mata. Jangan sampai tabungan kuliah itu terpakai di tengah jalan, karena kita tidak punya dana darurat saat musibah datang. Jangan memaksakan ego untuk memasukkan anak ke sekolah swasta internasional yang mahal jika arus kas bulananmu sudah berdarah-darah dan minus. Sekolah negeri atau sekolah swasta biasa tidak masalah sama sekali, asalkan pendidikan karakter, moral, dan kasih sayang di dalam rumah tetap kuat dan hangat. Jangan korbankan dana pensiunmu dan kedamaian rumah tanggamu hanya demi gengsi label sekolah anak. Kita perlu belajar seni komunikasi yang sulit, yaitu bicara sopan tapi tegas kepada orang tua kita tentang batas kemampuan finansial kita saat ini. Katakan dengan lembut dan penuh hormat bahwa cucu mereka butuh sekolah dan biaya hidup, sehingga bantuan yang bisa kamu berikan jumlahnya terbatas dan tetap setiap bulannya. Menetapkan batasan bukanlah tanda tidak berbakti,
melainkan tanda kedewasaan dalam mengelola bahtera rumah tangga. Kita juga harus realistis dan jujur pada diri sendiri bahwa berhemat saja ada batasnya dan tidak akan serta-merta membuat kita menjadi kaya raya. Mulailah fokus mengalokasikan waktu luang untuk menambah keterampilan baru atau mencari peluang tambahan agar penghasilan bisa naik. Jangan hanya sibuk meratapi nasib tanpa pergerakan, karena dunia tidak akan berubah hanya karena kita menangis atau mengeluh di media sosial. Ajaklah anak bicara soal uang sesuai usianya dengan bahasa yang positif dan membangun, bukan menakut-nakuti. Jangan bilang kita tidak punya uang dengan nada putus asa, tapi katakan bahwa uangnya sedang dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting saat ini. Ajarkan mereka konsep prioritas, konsep menunda kesenangan, dan konsep membedakan antara keinginan sesaat dengan kebutuhan yang mendesak. Sekarang, mari kita kembali ke suasana kamar yang hening di jam 2 pagi tadi. Bayangkan kembali kamu sedang memegang tangan mungil anakmu yang sedang tertidur lelap itu. Kali ini, biarkan genggaman tanganmu terasa lebih rileks, biarkan bahumu yang tegang itu turun perlahan, dan biarkan wajahmu jauh lebih tenang dan damai dari sebelumnya. Rasakan aliran hangat cinta yang mengalir dari tanganmu ke tangannya. Dalam hati yang paling dalam, ucapkan janji suci ini kepada Tuhan dan kepada anakmu. Nak, ayah mungkin tidak bisa memberimu garis start paling depan di lomba kehidupan yang kejam ini. Tapi ayah berjanji, mulai hari ini ayah tidak akan menaruh batu sandungan di kakimu, ayah tidak akan menjadi beban yang menarikmu mundur ke belakang saat kamu ingin berlari kencang mengejar mimpimu. Kita akan berjuang bersama-sama dengan apa yang kita punya saat ini, sekecil apapun itu. Makan kita mungkin sederhana dengan lauk pauk seadanya, mainan kita mungkin sederhana buatan sendiri, tapi cinta, perhatian, dan kehadiran ayah untukmu akan selalu kaya raya dan melimpah ruah. Kamu tidak akan pernah kekurangan kasih sayang, dan itu adalah modal terbesar untukmu tumbuh menjadi manusia yang bahagia. Sekarang, sebagai langkah nyata pertama dari perubahan besar ini, saya ingin mengajak kamu untuk menulis satu janji kecil di kolom komentar di bawah video ini. Apa satu hal sederhana, sekecil apapun itu, yang akan kamu hentikan atau kamu mulai lakukan hari ini demi masa depan anakmu? Tulislah sebagai pengingat abadi bagi dirimu sendiri bahwa kamu sedang berkomitmen untuk memutus rantai kemiskinan ini. Ingatlah selalu pesan ini saat kamu merasa lelah dan ingin menyerah di tengah jalan. Kamu adalah ayah yang cukup, kamu adalah ibu yang hebat, dan perjuanganmu sangat berharga. Jangan pernah biarkan angka-angka di rekening bank atau omongan miring orang lain mendefinisikan harga dirimu di depan anak-anak. Di mata mereka, kamu adalah pahlawan super yang paling hebat di seluruh dunia. Tarik napas panjang sekali lagi, penuhi paru-paru dengan udara segar harapan baru, dan hembuskan perlahan segala kekhawatiran dan ketakutan itu. Terima kasih sudah mau bertahan, terima kasih sudah mau berjuang sekeras ini demi keluarga, dan sampai jumpa lagi di ruang hening neraca batin berikutnya, tempat kita saling menguatkan dan tumbuh bersama.